Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang penjabaran polinomial. Penjabaran polinomial dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, bisa menggunakan cara langsung. Yang kedua, bisa menggunakan binomial Newton. Yang ketiga, kita bisa menggunakan metode segitiga Pascal. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan metode segitiga Pascal-Kino. Di sini saya akan mencoba menggunakan satu soal, yaitu 2x plus 3y pangkat 4 untuk keempat metode ini, untuk membuktikan apakah hasilnya sama jika menggunakan metode yang berbeda. Baiklah, kita mulai. 2x dengan soal 2x plus 3y pangkat 4. Kita gunakan cara langsung. Menggunakan cara langsung itu artinya adalah kita mengalihkan 2x plus 3y sebanyak 4 kali. Karena ini pangkat 4, maka dikalikan sebanyak 4 kali. Kita akan kalikan seperti biasa, yaitu menggunakan skema 2x dikalikan dengan 2x, dan 2x dikalikan dengan 3y, kemudian 3y dikalikan dengan 2x, dan 3y dikalikan dengan 3y. Ini menghasilkan 2x dikalikan dengan 2x adalah 4x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan 3y itu adalah 6xy, ditambah 3y dikalikan 2x maka 6xy. 3y dikalikan dengan 3y itu adalah 9y kuadrat. Kemudian kita kalikan ini dengan ini, karena ini sama, maka kita pindahkan lagi, kita buat ulang. 4x kuadrat ditambah 6xy ditambah 6xy ditambah 9y kuadrat. Di sini ada komponen yang sama, yaitu 6xy dan 6xy. Kita jumlahkan dulu. 6xy ditambah 6xy 12xy, kemudian di sini 9y kuadrat. Ini juga seperti itu, 4x kuadrat ditambah 12xy ditambah 9y kuadrat. Kemudian karena ini masih dalam berbentuk perkalian, maka akan kita kalikan seperti tadi. 4x ini dikalikan dengan 4x kuadrat, kemudian dikalikan dengan 12xy, dikalikan juga dengan 9y kuadrat. Begitu juga dengan 12xy dan 9y kuadrat. Ini akan menghasilkan 4x kuadrat dikalikan dengan 4x kuadrat, 16x pangkat 4. Ingat konsep eksponen, jika bilangan berpangkat dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian 4x kuadrat ditambah dikalikan 12xy itu adalah 48 x, karena ada x kuadrat dan x pangkat 1, maka x pangkat 3y, kemudian ditambah 4x kuadrat dikalikan 9y kuadrat, ini akan menjadi 36 x kuadrat y kuadrat. Kemudian setelah itu kita akan mengalihkan 12xy dengan 4x kuadrat, 12xy dengan 12xy, dan 12xy dengan 9y kuadrat. Maka ini akan menjadi 48 x pangkat 3y, kemudian ditambah 12xy dikalikan 12xy itu 144 x kuadrat y kuadrat, kemudian ditambah 12xy dikalikan 9y kuadrat itu 108 xy pangkat 3, ditambah 36 x kuadrat y kuadrat, ditambah setelah itu 108 xy pangkat 3, kemudian terakhir 9y kuadrat dikalikan 9y kuadrat itu adalah 81y pangkat 4. Jadi harus dikalikan secara skema, yaitu 4x kuadrat dikali 4x kuadrat,
4x kuadrat dikalikan 12xy, 4x kuadrat dikalikan dengan 9y kuadrat, begitu juga dengan 12xy dan 9y kuadrat, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Kemudian di sini perlu ketelitian dalam mengelompokkan bilangan yang pangkatnya sama. 16x pangkat 4 ini tidak ada, maka ditulis lagi 16x pangkat 4. Kemudian di sini ada 96 x pangkat 3y, yaitu 48 ditambah dengan 48, ini adalah yang sama, maka akan menjadi 96 x pangkat 3y ditambah, kemudian kita mencari yang x kuadrat pangkat x kuadrat dan y kuadrat, yaitu yang ini dan ini 36 ditambah 48 ditambah 144, berarti 216x kuadrat y kuadrat. Setelah itu lihat di sini polanya, ini x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2. Berarti kita mencari yang x pangkat 1 untuk selanjutnya. X pangkat 1 berarti ada 108xy kuadrat. Di sini ditambah dengan 108xy pangkat 3. Ini sama dengan ini, maka 108 kita tambahkan dengan 108, ini 216x y pangkat 3. Kemudian yang terakhir, karena ini x pangkat 1, maka selanjutnya adalah konstanta, yaitu 81y pangkat 4. Nah, di sini langsung terbentuk polanya, yaitu dimulai dari x pangkat 4, y pangkat 0, kemudian x pangkat 3, y pangkat 1, 216x pangkat 2, y pangkat 2, 216x pangkat 1, y pangkat 3, 81y pangkat 4. Berarti di sini bisa disimpulkan x-nya dimulai dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah, sementara y-nya dimulai sama dari pangkat tertinggi, dari pangkat y pangkat 0, dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertingginya y pangkat 4. Jadi hasilnya untuk soal 2x plus 3y pangkat 4 itu adalah 16x pangkat 4, 96x pangkat 3y, 216x kuadrat y kuadrat, 216x pangkat 1y pangkat 3 ditambah 81y pangkat 4 dengan pangkat xy, di mana x dimulai dari pangkat tertinggi hingga konstanta, begitu juga sementara y dimulai dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi. Baik, kita lanjut masih dengan soal yang sama, di mana soalnya 2x plus 3y pangkat 4, kita menggunakan metode binomial Newton. Di sini untuk rumus dari binomial Newton kita menggunakan sigma dari I sama dengan 0, dimulai dari 0 sampai dengan N sama dengan 4, kombinasi I dari N 2x N kurang I 3y pangkat I. Jadi di sini 2x ini adalah 2x di soal, 3y ini adalah 3y di soal. Untuk x pangkatnya N kurang I, untuk y pangkatnya adalah I. Kita mulai. Rumus soalnya tadi adalah 2x tambah 3y pangkat 4. Berarti jika menggunakan binomial Newton, ini sama dengan sigma ini adalah jumlah, jadi tidak kita gunakan lagi. Berarti ini dijumlahkan untuk lanjut ke kombinasi berikutnya. Kombinasi I dimulai dari 0, kemudian N-nya adalah 4, 2x pangkat N kurang 1, 4 dikurangi N kurang I, maksudnya N kurang I berarti I dimulai dari 0, berarti 4 dikurangi 0 dikali 3y pangkat 0. Pangkat 0 karena I dimulai dari 0. Tambah, karena dia sigma,
Selanjutnya C, tadi I-nya kita mulai dari 0, maka selanjutnya adalah 1 dari 4, 2x, 4 dikurangi, selanjutnya adalah 4 kurang 1, dikali 3y pangkat, tadi pangkat 0, berarti sekarang pangkat 1. Selanjutnya ditambah, kombinasi, tadi 0, 1, sekarang 2. Kemudian dari 4 dikali 2x, 4 tadi dikurang 1, berarti sekarang adalah dikurangi 2, dikali 3y, y pertama tadi pangkatnya 0, 1, berarti sekarang pangkat 2, tambah C, kombinasi 3 dari 4, 2x pangkat 4 dikurangi 0, 1, 2, berarti sekarang pangkat 3. Kemudian 3y, 0, 1, 2, berarti sekarang 3. Ditambah kombinasi tadi 3, sekarang lanjut ke 4. Dari 4, 2x, 4 dikurangi 4, tadi 3, sekarang 4, dikali 3y pangkat 4. Sampai di sini. Mengapa sampai di sini? Karena I-nya dari 0 sampai dengan N-nya sama dengan 4. I-nya sudah memenuhi sampai dengan 4. Sama dengan, kemudian kita kurangi pangkat x-nya. Jadi ini kombinasi 0, 4, 2x pangkat 4 dikali 3y pangkat 0 tambah setelah dikurangi pangkat x-nya, maka akan jadi seperti ini. Di rumus binomial Newton ini kita melibatkan kombinasi. Ini artinya kita mencari dulu nilai kombinasi masing-masing dari keempat rumus ini. Kita mulai dari yang pertama, kita mencari kombinasi dari 0 dan 4. Maka ini rumusnya untuk kombinasi 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 0, 0 faktorial. Maka menjadi 4 faktorial, 4 dikurangi 0 adalah 4 faktorial, 0 faktorial adalah 0, berarti 4 dibagi 4 itu adalah 1. Yang kedua, kombinasi 0 dari 4 sama dengan, ini tadi 0, berarti sekarang menggunakan 1. 4 faktorial per 4 dikurangi 1 faktorial, 1 faktorial. Ini adalah 4 faktorial per 4 kurang 1, 3 faktorial. 1 faktorial itu adalah 1. 4 faktorial berarti 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1, per 3 kali 2 kali 1. Ingat kalau faktorial itu adalah perkalian mundur. Jika 4 faktorial berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sampai dengan dikalikan dengan 1, maka ini menjadi 4. Selanjutnya yang ketiga, faktorial 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial, 2 faktorial.
sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 2, 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti ini 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 kali 1. Nah, ini 2 dibagi 4, 2 kali 3, maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya, yang keempat, kombinasi 3 dari 4. Maka 4 faktorial per 4 dikurangi 3 faktorial, 3 faktorial. Maka menjadi 4 faktorial per 1 faktorial, 3 faktorial. 4 dikali 3 faktorial dibagi 1 faktorial, 1 berarti 3 faktorial. Yang menjadi 4. Kemudian yang terakhir, 5. Kombinasi 4 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 4 faktorial, 4 faktorial. Ini akan menjadi 4 faktorial per 0 faktorial itu 1, berarti sisa 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial itu 1. Maka diperoleh hasil untuk kombinasinya itu adalah 1, 4, 6, 4, dan 1. Ini adalah nilai-nilai yang akan kita gunakan di depan dari, kita akan mengganti nilai kombinasi ini. Maka ini akan menjadi sama dengan, kita ganti, diawali dari 1, berarti 1 dikali, kemudian sekarang kita proses pangkat 2x pangkat 4. Ini kita kalikan. Ingat, dalam eksponen jika pangkatnya 0 ini adalah 1, maka 2 dipangkatkan 4 adalah 16. Berarti 16x pangkat 4, bilangan berpangkat bilangan dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1 tambah, ya seperti ini. Kemudian ditambah, kita lihat yang ini, C nya ini kita ganti dengan yang kedua tadi 4, maka ini akan menjadi 4 kali, kemudian kita lihat 2x pangkat 3, 2 dipangkatkan 3 ini adalah 8, berarti di sini itu akan menjadi 8x pangkat 3 dikalikan 3y pangkat 1. Ini bilangan yang dipangkatkan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, maka dikalikan dengan 3y tambah, kemudian selanjutnya di sini ada, kita menggunakan yang ketiga yaitu 6, maka kita akan mengganti depannya ini menjadi 6 dikalikan, kemudian kita lihat ke atas, di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4, berarti dikalikan dengan 4x pangkat 2 dikali, kemudian di sini ada 3y kuadrat, 3 kali 3 itu adalah 9, berarti di sini otomatis menjadi 9y kuadrat. Tambah, kita lanjut, bilangan selanjutnya kombinasinya adalah 4, kita masukkan 4 kali, kemudian kita lihat di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 2, kemudian 3 pangkat 3 itu adalah 27, maka di sini akan diperoleh hasil 4 kali 2x dikali 27 y pangkat 3 tambah, kemudian di sini bilangan selanjutnya atau bilangan terakhirnya itu adalah 1, maka 1 dikalikan, kita lihat ke atas, 2 dipangkatkan 0, 2x pangkatkan 0 itu adalah 1, kemudian 3y pangkat 4, 3 dipangkatkan dengan 4 itu adalah 81, berarti di sini kita akan tulis 1 dikalikan 1 dikalikan dengan 81 y pangkat 4. Jadi akan diperoleh seperti ini. Kemudian kita akan kalikan untuk hasil akhirnya sama dengan
1 dikalikan 16x pangkat 4 dikalikan dengan 1, ini akan menjadi 16x pangkat 4. 16x pangkat 4, kemudian ditambah ini tadi 4 dikalikan dengan 8, kemudian dikalikan dengan 3. Ini akan menjadi 96 x pangkat 3 y ditambah 6 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 9, maka ini akan menjadi 216 x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah kemudian 4 dikalikan 2 dikalikan 27, ini akan menjadi 216 x y pangkat 3, kemudian ditambah 1 kali 1 dikali 81 y pangkat 4. Inilah hasil akhir jika menggunakan binomial Newton, maka hasilnya akan sama seperti kita menggunakan cara langsung. Ingat, saya ulang, di binomial Newton kita menggunakan kombinasi. Cari dulu kombinasi dari masing-masing, dimulai dari 0, 1, 2 sampai dengan 4. Kemudian nilai x-nya itu n dikurangi dengan 1. Jadi setiap berpindah akan dikurangi dengan i. N dikurangi dengan i dimulai dari 0, berarti n dimulai dari n kurang 0 sampai dengan 4 dikurangi dengan 4. 4 adalah nilai n-nya, 3y pangkat 4, 3y pangkat i. I-nya ini dimulai dari 0. Jadi y-nya itu dimulai dari pangkat 0, kemudian x-nya itu dimulai dari n dikurangi dengan i. Sehingga setelah kita mencari kombinasi, masukkan ke dalam soal, akan diperoleh hasilnya 16x pangkat 4 tambah 96x pangkat 3y ditambah 216x pangkat 2y kuadrat, kemudian ditambah 216xy pangkat 3 plus 81y pangkat 4. Di sini akan tersusun secara langsung pangkatnya, yaitu x-nya dimulai dari pangkat 4 sampai dengan pangkat terkecil, yaitu sampai dengan pangkat 1, kemudian konstanta. Kemudian dilanjutkan dengan y dimulai dari pangkat 0 sampai dengan pangkat 4. Baik, untuk selanjutnya kita menggunakan metode segitiga Pascal. Di sini kita bikin dulu segitiga Pascalnya. Dimulai dari 1, kemudian turun setiap baris, diberikan angka 1 setiap kiri dan kanan. Baris pertama 1, kemudian turun 1, 1, di baris ketiga mulai kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2, kemudian 1 lagi. Baris selanjutnya 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, kemudian 1 lagi. Turun lagi 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, kemudian 1. Jadi setiap turun, setiap barisnya itu selalu diberikan angka 1 di setiap kiri dan kanannya, kemudian tengahnya selalu dijumlahkan. Selanjutnya seperti itu. Untuk baris pertama yang hanya angka 1 ini, itu adalah A tambah B pangkat 0. Kemudian untuk yang kedua, baris kedua, 1 dan 1 ini adalah untuk A plus B pangkat 1, kemudian baris ketiga untuk A plus B pangkat 2, kemudian baris ketiga untuk pangkat 3, dan baris keempat untuk pangkat 4. Dilanjutkan sampai dengan pangkat yang diinginkan. Karena di sini soalnya adalah 2x tambah 3y pangkat 4, maka yang kita gunakan sampai dengan pangkat 4. Inilah yang akan kita gunakan untuk menggunakan metode segitiga Pascal. 1, 4, 6, 4, 1. Ini akan kita letakkan di depan dari aturannya. Yang pertama, kita mulai dari angka 1. 1 dikalikan dengan 2x pangkat 4. Ini dimulai dari pangkat 4x-nya. Kemudian dikalikan dengan 3y pangkat 0. Di sini polanya adalah x itu dimulai dari pangkat 4 dan y-nya itu dimulai dari pangkat 0. Lanjutkan plus di sini setelah 1 kemudian 4. Berarti 4
2x. Tadi kita sudah menggunakan pangkat 4, maka sekarang menggunakan pangkat 3. Kemudian dikalikan 3y, tadi menggunakan pangkat 0, berarti sekarang pangkat 1. Begitu selanjutnya sampai dengan 2x pangkat 0, 3y pangkat 4. Jadi aturannya x dimulai dari pangkat 4, y-nya yang ada variabel y-nya dipangkatkan dengan 0, kemudian selanjutnya lanjutkan dengan 4, 3, 2, 1, 0. Sementara koefisien yang memiliki variabel y itu dipangkatkan dimulai dari 0, 1, 2, 3. Untuk angka di depannya itu dimulai dari 1, kemudian 4, 6, 4, dan 1. Ini sesuai dengan segitiga Pascal yang sudah didapatkan untuk pangkat 4. Selanjutnya kita lakukan perkalian. Kita operasikan perpangkatannya. Berarti di sini 2 dipangkatkan dengan 4, berarti 16. Ini bilangan yang memiliki pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi di sini hasilnya adalah 1 dikalikan dengan 2 pangkat 4 itu 16, berarti 16x pangkat 4 ditambah sini 2 dipangkatkan dengan 3 itu adalah 8 dikalikan dengan 4, kemudian setelah itu dikalikan dengan 3. Karena y pangkat 1 adalah 1, 3y pangkat 1 adalah 3y, maka di sini 2 pangkat 3, 8 dikalikan dengan 4, kemudian dikalikan dengan 3. Di sini menghasilkan 96 x pangkat 3y. Selanjutnya 2 dipangkatkan dengan 2, 4. 3 dipangkatkan dengan 2, 9. 9 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 6. Maka hasilnya adalah 216x kuadrat y kuadrat. Selanjutnya 2 dipangkatkan 1, 2. 3 dipangkatkan 3, 27. 3 dipangkatkan 3, 27. 27 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 216 xy pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 0 adalah 1, sisanya adalah 3y pangkat 4. 3y pangkat 4 dikalikan dengan 1, 3 pangkat 4 itu adalah 81, berarti 81y pangkat 4. Maka hasilnya adalah 16x pangkat 4 ditambah 96x pangkat 3y, 216x kuadrat y kuadrat ditambah 216xy pangkat 3, dan 81y pangkat 4. Jadi hasilnya sama seperti menggunakan cara langsung dan binomial Newton. Kita lanjutkan ke metode yang keempat, yaitu menggunakan segitiga Pascal Kino. Segitiga Pascal Kino ini diturunkan dari segitiga Pascal. Aturannya seperti ini. Tadi segitiga Pascal itu dimulai dari 1 dan setiap baris turun itu adalah 1, 1. Kemudian dijumlahkan 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, dan seterusnya. Sampai di sini kita ambil. Mengapa kita ambil sampai di sini? Karena soalnya itu sampai dengan pangkat 4. Tadi soalnya adalah 2x ditambah 3y pangkat 4. Jadi kita ambil sampai dengan 14641. Kemudian dari segitiga Pascal ini kita turunkan ke segitiga Pascal Kino. Caranya yang kita gunakan adalah baris terakhir, yaitu 14641. Setiap angka di sini akan dikalikan ke atas sesuai dengan barisnya. Jadi di sini angka 1 ini akan kita kalikan ke atas, yaitu 1 kali 1. 1 kali 1. Kemudian selanjutnya 4 kita kalikan ke baris kedua. 1 kali 4, 1 kali 4. Kemudian kita susun sesuai aturannya, sesuai posisinya. Kemudian selanjutnya 6 kita kalikan ke baris ketiga, yaitu 1 kali 6, 2 kali 6, 1 kali 6. Di sini 1 kali 6, 2 kali 6, 1 kali 6.
Kemudian lanjut ke baris yang 4. Angka 4 ini kita kalikan ke baris ketiga. Kemudian kita kalikan. Selanjutnya 6 ini kalikan dengan 1 kali 6, 2 kali 6, 1 kali 6. Jadi 6 dikalikan ke baris ketiga. Kemudian angka 4 kita kalikan ke baris keempat, yaitu 1 kali 4, 3 kali 4, 3 kali 4, dan 1 kali 4. Ini kita tulis sesuai dengan posisinya, 1 kali 4, 3 kali 4, 3 kali 4, kemudian 1 kali 4. Dan angka terakhir kita kalikan dengan baris terakhir, yaitu semua angka di baris terakhir ini. 1 dikalikan dengan 1, 4 dikalikan 1, 6 dikalikan 1, 4 dikalikan 1, dan terakhir adalah 1 dikalikan dengan 1. Setelah ini kita turunkan lagi, kita kalikan. 1 dikalikan 1 itu adalah 1, 1 dikalikan 4, 4, 1 dikalikan dengan 4, 4. Kemudian selanjutnya sampai dengan 1 dikalikan 1, 1. Sehingga didapatlah 1, 4, 4. Baris ketiga 6, 12, 6, baris keempat 4, 12, 12, 4, dan baris terakhir yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam soal. Soalnya yaitu 2x dengan pangkat tertinggi 4, kemudian 3y dimulai dari pangkat rendah yaitu 0. Baris kedua 2x pangkat 3, kita mulai dengan pangkat 3 setelah pangkat 4, kemudian 3y pangkat 0. Jadi aturannya dimulai dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah, namun di sebelah kanan itu masih menggunakan pangkat 3, tapi y-nya adalah pangkat 0 mengikuti dari 3y pangkat 1, kemudian turun jadi 3y pangkat 0. Baris ketiga 6, 2x setelah pangkat 3 menjadi pangkat 2, kemudian 3y dari pangkat 1 menjadi pangkat 2, di sampingnya 12, 2x pangkat 2 masih menggunakan pangkat 2, 3y pangkat 1 setelah 2 adalah 1, kemudian 6, 2x pangkat 2, 3y setelah 1 berarti pangkat 0. Baris selanjutnya 4, 2x, karena tadi pangkat 2 sekarang x nya pangkat 1, kemudian 3y pangkat 3, setelah 2 maka 3, 12 2x pangkat 1, 3y pangkat 2, dari 3 ke 2, 12 2x pangkat 1, 3y pangkat 1, kemudian 4 2x pangkat 1, 3y pangkat 0. Baris terakhir setelah pangkat 1 maka pangkat 0 untuk x, 1, 2x pangkat 0, 3y pangkat 4, jadi urutannya 1, 2, 3, 4. Kemudian 4, 2x pangkat 0 dengan x dengan pangkat yang tetap, kemudian 3y semakin turun, 4 menjadi 3, 6, 2x pangkat 0, 3y pangkat 2, 4, 2x pangkat 0, 3y pangkat 1, kemudian 2x pangkat 0, 3y pangkat 0. Jadi sampai dengan baris terakhir dapat kita lihat bahwa pangkat x-nya ini semakin dari tinggi, dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah, dan nilai y-nya dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi, namun setiap pindah dalam satu baris ini mengikuti aturan dari pangkatnya. Jika dia pangkat 1 maka sebelah kanan akan menjadi pangkat 0, jika pangkat 2 maka pangkat 1 pangkat 0, jika pangkat 3 maka yang kedua pangkat 1 pangkat 0, jika dia pangkat 4 maka sebelahnya menjadi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Selanjutnya kita akan menurunkan dengan cara dikalikan dengan terlebih dahulu kita pangkatkan. 2 dipangkatkan dengan 4, 16, 16 dikalikan dengan 1, 16, kemudian 3y pangkat 0, ini adalah 1, maka 16 dikalikan 1 dikalikan 1, ini adalah 16x pangkat 4. Begitu juga yang di bawah, 2 pangkat 3 itu 8, kemudian 8 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 96x pangkat 3 y pangkat 1. 2 dipangkatkan dengan 3, 8, 8 dikalikan dengan 4, 3y pangkat 0 ini 1, maka 1 dikalikan dengan 8x pangkat 3 dikalikan dengan 4, maka ini hasilnya adalah 4 kali 8x pangkat 3, maka ini hasilnya adalah 32x pangkat 3. Begitu juga seterusnya sampai dengan baris terakhir. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. 5
Yang diambil adalah 16x pangkat 4, 96x pangkat 3 Y pangkat 1, 216x pangkat 2 Y pangkat 2, 216x pangkat 1 Y pangkat 3, kemudian 81 Y pangkat 4. Maka inilah hasil dari soal menggunakan segitiga Pascal Kino. Sekian penjelasan hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.